Kepergian legenda sepak bola Indonesia Ricky Yakobi tak hanya menyisakan duka yang mendalam bagi insan sepak bola Indonesia. Meninggalnya peraih medali emas SEA Games 1987 itu juga jadi pengingat para mantan atlet untuk tetap mengukur kondisi tubuh sebelum berolahraga. Olahraga sepak bola memang belakangan ini tengah ramai digandrungi oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Banyak dari berlatar atlet hingga pemain amatir, baik muda maupun tua, kini banyak meramaikan lapangan-lapangan sepak bola di Jakarta. Tak terkecuali para mantan pesepak bola yang juga masih menjaga kebugaran dengan bersepak bola bersama komunitasnya. Tak bisa dipungkiri, meski di usianya yang terbilang tua, para mantan pemain profesional memang masih memiliki semangat berolahraga. Namun, terkadang semangatnya tak dibarengi dengan kesadaran mengukur kondisi fisiknya. Menurut dokter senior Timnas Indonesia Syarif Alwi, para mantan pemain seharusnya bisa mengukur kondisi fisik masing-masing sebelum berkegiatan, khususnya bermain sepak bola, dengan melakukan medical check-up. Saya sarankan untuk atlet-atlet yang mungkin bekas atlet yang masih semangat untuk berlatih, kembali bayar latihan sepeda, latihan bola, atau latihan lari, ya. Maka terlebih dahulu sebelum mereka melakukan kegiatan rutin itu, mereka kalau bisa lakukan check up kesehatan dulu. Check up kesehatan itu yang paling penting, ya. Jadi mengetahui sampai seberapa jauh fungsi jantung mereka, kemudian ada apa tidak gangguan irama jantung mereka, ada apa enggak tidak hipertensi mereka, ada apa enggak tidak gangguan fungsi ginjal mereka, ada apa enggak gangguan fungsi hati dia, fungsi paru dia. Karena kebanyakan bekas-bekas atlet, karena mereka merasa mereka pernah melakukan hal itu, ya, mereka bisa berlari dengan cepat dan mereka begitu semangat, seakan-akan mereka seperti 20-30 tahun lalu. Sehingga mereka lupa bahwa mereka ini sudah usia di atas kepala 5, kemudian sudah tidak berlatih intensif, tidak rutin melakukan medical check up, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mereka punya kemampuan fisik untuk melakukan olahraga-olahraga yang kita kategorikan olahraga cukup berat, ya. Sama aja seperti mobil-mobil yang sudah berusia 30-40 tahun, kalau kita mau jalan agak jauh, kita harus butuh ke bengkel servis untuk melihat kondisi mobil kita itu. Apakah kaki-kaki dia, mesin-mesin mobil, semuanya bisa berjalan atau mampu untuk jalan yang kita harapkan. Terima kasih. Selain itu, menurut dokter yang mengawali karirnya sejak 1982 ini, durasi waktu berolahraga, pola makan, serta pola istirahat juga perlu diperhatikan bagi para mantan atlet yang kini telah menginjak usia di atas 45 tahun. Senada dengan apa yang diungkapkan Dr. Alwi, dua mantan pemain nasional yaitu Ajat Sudrajat dan Yance Medmi punya tips tersendiri untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk saat bermain sepak bola di usianya saat ini. Ya, kita kan sesuai dengan anjuran dokter bahwa memang di usia kita ini paling kita harus bermainnya paling ini juga setengah jam, 40 menit lah paling. Terutama kan cukup makan, tidur, istirahat. Jadi di sini saya yakin, jadi ini mereka lupa makan, kadang-kadang kecapean, lupa makan, terus udah main bola. Nah ini kejadian dulu saya baca di ini juga, apalagi dia malamnya tidak tidur sama sekali, dia ke lapangan, tidak sarapan, akhirnya ya itu seperti itu. Jadi
ya kayak saya gitu ya teman-teman. Jadi memang pola makan ini yang penting. Ya, jadi harus disiplin makan. Jadi sebelum ini sarapan dulu mau ininya. Apalagi pagi-pagi itu kan paling rawan sebetulnya ya. Nah paling malas juga kita kalau latihan pagi karena pagi itu harus digenjot benar. Karena ototnya udah lagi pada tidur itu kan istilah kita kan dulu ya. Jadi harus latihannya benar-benar supaya sorenya rileks. Makanya saya kalau latihan diajak pagi saya tidak pernah mau. Ya, jadi kita main bola jangan asal bermain, tapi kita harus kita pertama kali datang ke lapangan kita harus pemanasan, harus stretching yang maksimal, yang baik. Terus kalau tidak terbiasa dalam training latihan, pemain-pemain usia tua jangan langsung bermain 90 menit, cukup 15 menit dulu lah, nanti ganti main lagi. Ini yang saya lihat ini adalah motivasinya tinggi tapi tidak lihat usia. Nah, jadi saya imbau supaya untuk pemain-pemain senior hati-hati dalam menjaga kondisi, terutama kalau ada game permainan begitu, alangkah baiknya dia pemanasan yang baik. Secukupnya baru main seperti tadi. Jadi kita tidak akan terganggu dalam kesehatan kita, tidak terganggu. Tapi kalau langsung, biasanya tua-tua kan langsung main. Nah itu yang berbahaya. Di luar hal tersebut, Syarif Alwi juga menyebut pentingnya pengetahuan cara pertolongan pertama serta ketersediaan fasilitas seperti oksigen, automatic external defibrillator, dan ambulans di lapangan jadi hal penting yang perlu disediakan saat pertandingan meski hanya sebatas laga komunitas. Penanganan pertama pada saat terjadi serangan jantung, ya, itu memang idealnya tempat itu, ya, harus ada yang namanya AED, automatic external defibrillator, ya, itu. Dan segera setelah kita mendeteksi ada terjadi gangguan irama jantung atau terjadi henti jantung secara tiba-tiba, maka kita bisa melakukan memasang alat defibrillator itu untuk mengadakan rangsangan sehingga jantung itu bisa bekerja yang kita harapkan. Itu yang paling ini untuk tahap pertama. Kalau tidak punya alat, maka kita lakukan tindakan bantuan pernafasan dan bantuan tindakan dengan manual. Iya, semoga kejadian yang dialami legenda timnas Indonesia Ricky Yakobi beberapa waktu lalu dapat mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam berolahraga.